Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempelajari materi tentang tantangan dan dinamika demokrasi di Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Muhammad Reza Palevi, MPD. Anggota kelompok 8 ini terdiri dari Alfitrieni, Citra Marisaha Putri, Eka Fitri Novrianti, Rahma Putria Anjani, dan Rahma Yuliana. Adapun kisi-kisi pembelajaran ini yaitu: yang pertama, pengertian demokrasi; yang kedua, tantangan demokrasi di Indonesia; yang ketiga, penyebab munculnya tantangan demokrasi di Indonesia; dan yang keempat, landasan hukum yang mengatur demokrasi di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang tantangan dan demokrasi di Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman sekalian. Apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Wah, terima kasih Rahma atas jawabannya. Lalu, apa saja sih bentuk tantangan demokrasi di Indonesia? Berkembangnya kelompok radikal. Berkembangnya kelompok-kelompok yang mengklaim demokrasi sebagai kemenangan kaum mayoritas, karena demokrasi adalah mengutamakan aspirasi masyarakat banyak. Maka dari itu, menurut pandangan mereka, umat Islam adalah yang terbanyak. Maka dari itu, harus diterapkan syariat Islam dan mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Inilah tantangan terberat demokrasi Indonesia ke depannya. Pertama, isu putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga peluang bagi warga pendatang sangat sempit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, keegoisan daerah. Keegoisan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber daya alam. Daerah yang merasa penyumbang terbesar bagi keuangan negara akan mengklaim bahwa daerah tersebut yang membiayai daerah lain. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara daerah-daerah. Ketiga, peraturan daerah yang diskriminatif, seperti adanya peraturan daerah yang menerapkan syariat Islam, seperti di Aceh dan Perda Injil di Wamena. Ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan dapat kita lihat dari 4 bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pertama, ketidakadilan dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan yang begitu jauh akan menimbulkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan, sehingga melahirkan kekacauan dalam masyarakat. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dalam praktek demokrasi selama ini, meskipun masih relatif, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan pada institusi, seperti independensi pers, penegak hukum, politik partai, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. Globalisasi. Pemerintahan dalam negeri tidak mungkin lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan mengakses media, mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain dan masalah yang dialami oleh negara lain turut mempengaruhi politik dalam negeri. Wah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, apa saja bentuk tantangan demokrasi di Indonesia. Lalu, penyebab munculnya tantangan demokrasi di Indonesia itu apa sih? Nah, berikut ini merupakan penyebab munculnya tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, lemahnya partai politik. Partai politik makin dirusak oleh ulah politisinya yang terjerat skandal korupsi kekuasaan, demi biaya politik dan memperkaya diri. Akibatnya, parpol diidentikan dengan keculasan justru karena ulah politisi tersebut. Karenanya perlu direformasi serta dikuatkan untuk menumbuhkan derajat legitimasi dan trust dari masyarakat. Yang kedua, kebebasan sipil. Ukuran penting suatu demokrasi bekerja adalah ketersediaan ruang bagi masyarakat atau warga negara dalam mengartikulasikan pendapat dan pikiran, mengorganisir diri, serta bertukar atau mengakses informasi. Sebagai elemen-elemen masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang aman dan nyaman di saat mengekspresikan kebebasannya. Misalnya, peristiwa pembubaran diskusi oleh kelompok milisi, penyerangan tempat ibadah,
sengketa antar etnik, atau ragam bentuk konflik identitas. Semua itu merupakan contoh-contoh nyata yang menggambarkan situasi memburuk di masyarakat sipil. Yang ketiga, penegakan hukum. Publik terlalu mudah menunjukkan fakta dan praktik-praktik kebobrokan hukum yang justru itu bersumber dari perilaku buruk aparat penegak hukum. Alih-alih menjadi penegak, justru yang terjadi meruntuhkan hukum itu sendiri, misalnya oknum polisi, 11 jaksa, hakim, maupun pengacara di mana mereka itu diberikan mandat sebagai penjaga nilai dan kewibawaan hukum, malah terjebak dalam mafia kasus konspirasi dengan elit ekonomi atau politik. Yang keempat, media sosial. Lemahnya internalisasi keadaban sipil atau civic virtue di antara warga negara sebagaimana tampak dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan yang penting lainnya. Oh, jadi itu ya teman-teman penyebab munculnya tantangan demokrasi di Indonesia. Lalu, apa saja landasan hukum demokrasi yang ada di Indonesia ini? Jadi, landasan hukum demokrasi di Indonesia ada 9 eka. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Ketiga, ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Sila keempat Pancasila. Keenam, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Ketujuh, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir atau yang ke-9, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Wah, jadi sekarang kita sudah mengerti ya tentang tantangan dan dinamika demokrasi di Indonesia ini. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan materi tentang tantangan dan dinamika demokrasi di Indonesia dari kami kelompok 8. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.